Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya matahari bagi tanaman. Pertama adalah matahari. Seberapa penting matahari bagi tanaman? Jadi, matahari bagi tanaman itu penting banget karena matahari adalah sumber energi yang digunakan untuk tanaman untuk membentuk makanannya. Apa yang dibentuk tanaman dengan matahari? Karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah zat tepung yang dihasilkan oleh tanaman. Karbohidrat itu dapat diubah menjadi gula. Bagaimana buktinya? Anda makan nasi tanpa lauk, kunyah hingga halus, Anda akan merasakan nasi tersebut terasa sedikit manis. Itu terjadi karena air liur Anda mengubah zat tepung dari nasi menjadi gula sederhana, zat tepung atau karbohidrat tadi. Tanaman memerlukan matahari untuk tumbuh, memasak makanan, dan bertahan hidup. Tanpa matahari, tanaman tidak akan bisa hidup. Bisa sih, tapi dengan sinar buatan, yaitu dengan penyinaran lampu khusus. Yang dibutuhkan tanaman adalah energi dari sinar yang dipancarkan oleh matahari atau lampu. Sinar matahari bermanfaat bukan hanya untuk memasak makanan, namun juga untuk proses penguapan. Loh, penguapan kok bermanfaat? Ya, karena proses penguapan berguna untuk menarik air dari tanah sehingga dapat masuk ke tanaman. Air dari luar tanaman dapat masuk ke tubuh tanaman apabila jumlah air di dalam tubuh tanaman lebih sedikit daripada air di dalam lingkungan. Oleh karena proses penguapan yang terjadi menyebabkan air di dalam tubuh tanaman berkurang, sehingga air dalam tanah dapat terserap dengan mudah ke dalam tanaman untuk mengisi keseimbangan air tanaman. Dampak kekurangan dan kelebihan sinar matahari. Kekurangan yang pertama adalah tanaman akan tumbuh tinggi namun rapuh. Kayu akan sulit terbentuk, buah akan sulit dibentuk karena pertumbuhan buah memerlukan energi yang besar. Contoh nomor pertama bisa Anda buktikan dengan cara melakukan perkecambahan tanaman dengan meletakkan jangan di sinar matahari langsung, maka tanaman tersebut akan mengalami elongasi atau tumbuh panjang namun akan sangat rapuh dan lembek. Dan kemungkinan besar dia tidak akan bisa tumbuh besar karena kekurangan energi, terlalu banyak air. Contoh yang kedua adalah tanaman tidak akan produktif. Seperti yang di atas tadi, kalau sinar mataharinya kurang, maka tanaman tidak akan dapat membentuk buah dengan besar dan lebat karena energinya kurang. Karbohidrat yang dihasilkan kurang. Karbohidrat digunakan untuk dapat digunakan untuk diubah menjadi gula sehingga buah terasa manis atau dapat disimpan di dalam akar atau disimpan di tempat lain menjadi zat tepung seperti ketela, ubi, dan lain-lain. Contohnya 3. Beberapa tanaman akan tumbuh kerdil, bahkan ada yang tidak bisa bertahan dan mati. Contohnya adalah jika Anda menanam tanaman di naungan pohon yang besar seperti tanaman di sawah yang dia ditanam di bawah pohon yang besar, maka dia akan tumbuh kerdil. Bahkan beberapa tanaman itu tidak akan bisa tumbuh dan akhirnya mati. Namun ada beberapa yang bisa bertahan. Tapi tidak semua. Kelebihan sinar matahari dapat menyebabkan yang pertama, menyebabkan penguapan yang berlebihan sehingga proses fotosintesis terganggu. Air yang terlalu banyak menguap sedangkan air di dalam tanah sedikit menyebabkan air di dalam tubuh tanaman berkurang. Air yang sedikit tidak dapat digunakan untuk fotosintesis. Fotosintesis memerlukan air, karbon dioksida, klorofil, dan sinar matahari. Yang kedua adalah kekeringan. Sinar matahari yang terlalu banyak dapat menguapkan air di dalam tanah sehingga fotosintesis juga terganggu. Tanaman akan kekurangan air karena di lingkungannya tidak tersedia air yang cukup untuk melakukan fotosintesis. Ketiga, kekeringan yang berkepanjangan dapat menyebabkan tanaman mati karena kekurangan air. Lalu apa fungsi pupuk? Nah, fungsi pupuk bermanfaat untuk membantu pertumbuhan organ-organ tanaman seperti nitrogen yang diperlukan untuk pembentukan daun dan protein dalam klorofil, fosfor yang diperlukan untuk pembungaan, dan kalium yang diperlukan untuk penguatan. Sedangkan hal utama yang diperlukan tanaman adalah air, karbon dioksida, dan sinar matahari yang proses pemasakannya berlangsung di dalam kloroplas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.